Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang juga aku tahu bahwa apapun yang kau minta kepada Bapa, Ia akan memberikannya kepadamu. Ini kata-kata Marta dalam Injil yang akan kita dengar, yang juga dapat kita maknai dalam konteks kita merayakan misa di kampus Bumi Gora ini. Tentu Pak Antonis keluarga tidak lagi bicara. Nah, mungkin dengan ini kita juga diingatkan bahwa hidup itu paling penting bukan menjadi pendoa, tapi apa? Berdoa. Tidak perlu jadi pendoa, yang penting berdoa. Seperti yang diminta oleh murid Yesus dalam Injil. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang juga aku tahu bahwa apapun yang kau minta kepada Bapa, Ia akan memberikannya kepadamu. Ini kata-kata Marta dalam Injil yang akan kita dengar, yang juga dapat kita maknai dalam konteks kita merayakan misa di kampus Bumi Gora ini. Tentu Pak Antonis keluarga tidak lagi bicara tentang Tuhan sekiranya Engkau ada di sini. Tetapi Tuhan, Engkau sudah ada di sini. Dan kehadiran Tuhan itu konkret dan nyata dalam kehadiran kita. Dan lebih spesial lagi, imam yang hadir bukan hanya pastor di paroki. Ada 2 bintang tamu yang memang sudah go internasional. Di sebelah kanan saya ini ada Pater John Salu. Beliau telah menghasilkan dan memproduksi banyak imam karena dulu waktu kami masih kecil, beliau sudah jadi rektor di Seminari Labuan Bajo dan SMK Ignatius Loyola. Persis beliau sudah pindah, kami masuk, setelah itu datang lagi. Maka ketika beliau ke sini, dia datang sebagai guru besar. Sebenarnya saya grogi untuk pimpin misa, dan saya minta beliau sujud, ambil alih semua dan angkut semua. Tapi dalam kebesarannya, dia bilang, jangan adik, kamu yang pimpin, saya yang khotbah. Sedangkan di sebelah kiri saya, itu ada Romo Petrix. Jadi beliau di Bedugul Karmel waktu itu, sekarang sudah di mana? Di Maumere. Nah, dia datang ke sini karena roh yang menuntun untuk berjumpa kembali dengan Pak Antonis keluarga. Tadi Pak Antoni waktu ajak saya dengan Romo Cece ke lantai 5, Romo Cece kan tidak perlu saya jelaskan karena kita sudah tahu semua. Kecuali kita mungkin agak bingung benar nggak Romo Cece ini karena dibungkus terus sama masker. Kalau sejak dia buka maskernya kita lihat Romo Cece makin baby face atau tidak. Nah, Pak Antoni bilang begini, kan saya bingung kok bisa kenal sama Romo Petrik. Dia bilang waktu saya sakit, Romo-Romo di Denpasar pada pertemuan. Lalu saya ketemu dengan Romo Petrik dan saya mendengar dia itu Karmel, berarti dia pendoa. SPD pendosa ya? Tidak. Kemudian ini tentu pertemuan-pertemuan spiritual yang juga dapat kita maknai dalam konteks sekiranya Tuhan hadir di sini, pasti segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Dan kita pastikan Tuhan sudah hadir dalam diri para imam. Ini bukan hanya para imam, 4 imam, 3 frater, 1 suster. Nah, ini luar biasa sekali nih. Hampir tidak pernah terjadi pemberkatan atau misa untuk pemberkatan gedung terjadi dengan seperti ini personilnya. Jadi Pak Antoni, Tuhan sangat mencintaimu sekeluarga, dan tentu Tuhan sangat mencintai kampus Bumi Gora ini. Nanti Romo sendiri yang akan memaknai lebih lanjut apa arti pertemuan ini setelah mengenal Pak Antonis keluarga selama 30 tahun, dan apa artinya Marta, Maria, dan Lazarus untuk Pak Antonis keluarga. Saya hanya mau mengingatkan dan mengatakan bahwa ini kampus Bumi Gora, bukan kampus swasta kecil, besar. Saya ingat beberapa bulan lalu saya ikut menghadiri pengukuhan Pak Antonis sebagai seorang profesor. Kalau saya tidak salah ingat, waktu itu saya katakan, orang Katolik pertama yang jadi profesor di sini, di NTB adalah Pak Antoni.
dan kampus Katolik yang punya aura Katolik di NTB cumanlah Bumi Gora. Mungkin di Kuskupan Denpasar, karena tidak ada lagi di Kuskupan Denpasar kampus sekolah tinggi atau perguruan tinggi yang di dalamnya orang Katolik menjadi orang nomor 1. Hanya di sini. Tentu Tuhan mau pakai Pak Antoni keluarga untuk menjadi alat di tangannya. Tadi Pak Antoni sempat bilang, Romo mohon doakan saya, secara spiritual saya sakit. Maka semua Romo dia minta untuk minyak suci, kasih minyak, perminyakan, kecuali Romo yang dia tidak minta. Padahal Emmanuel itu ada di saya. Dan tadi dia bilang, dan bersama istrinya dia menjadi pendoa. Tapi kok jiwanya rapuh. Nah, mungkin dengan ini kita juga diingatkan bahwa hidup itu paling penting bukan menjadi pendoa. Tapi apa? Berdoa. Tidak perlu jadi pendoa, yang penting berdoa. Seperti yang diminta oleh murid Yesus dalam Injil hari Minggu kemarin, Tuhan ajarlah kami berdoa. Bukan ajarlah kami menjadi pendoa. Karena apa artinya kita menjadi pendoa, kemudian kita sendiri ternyata tidak kuat dan rapuh. Paling penting kita terus berdoa, karena kekuatan doa akan membuat kelemahan dan kerapuhan manusia di kita dibingkai oleh kekuatan Allah. Maka kita bersatu dalam doa untuk Pak Antoni keluarga, untuk orang tuanya yang memang selalu setia menemani, untuk mohon agar Tuhan menjadikan kampus Bumi Gora ini menggelora di bumi Lombok atau NTB kemuliaan Tuhan lewat pelayanan-pelayanan mereka. Maka kita memberkati gedung-gedung ini supaya disepuh dan dijiwai oleh Roh Allah. Ada sang sabda dari SPD, ada doa dari spiritualisnya Karmel. Kalau kami ini kan Imam Desosani sekuliar. Tapi kita semua hadir sebagai utusan Kristus, dan dengan iman Marta, kita juga semua sepakat. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudariku tidak akan mati. Tapi sekarang, aku tahu bahwa Allah akan melakukan apa saja yang Kau minta untuk dilakukan. Dan kita berdoa sekarang bersama Yesus, supaya Bapa melakukan apa yang Tuhan mau. Pasti Tuhan mau kampus ini menjadi tanda dan bukti kalau keselamatan dan kemuliaan Allah selalu hadir di tempat ini. Maka kita menyerahkan kampus ini, Pak Antoni keluarga, seluruh sivitas akademika dan stakeholder yang akan berkarya di sini untuk selalu menyadari dan memahami bahwa kita semua adalah alat di tangan Allah untuk membuat keselamatan dan kemuliaan Allah itu tampak bagi dunia pendidikan. Pater John, Romo Patrix, Romo Cece, Frater Raymond, Frater Jojo, Frater Nino, Suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga besar Pak Antoni, keluarga besar kampus Universitas Bumi Gora. Sebelum menerima berkat Allah dari tempat ini, atas nama DPP, para Romo, Frater, Suster, dan umat Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Mataram, mengucapkan profisiat kepada Pak Antoni, pertama untuk gelar profesor yang telah diraih, yang juga mengharumkan nama orang Katolik di NTB. Dan juga ini adalah satu-satunya profesor di Kuskupan Denpasar ini, dari Gereja Katolik. Tidak ada lagi orang lain yang jadi profesor dari orang Katolik. Oh, lagi satu. Oh, ada di Denpasar. Ya, yang kita kenal cuma Pak Antoni. Karena apa? Profesor yang rajin ikut misa harian itu cuma Profesor Antoni yang saya kenal dan yang saya tahu. Profesor loh bisa membutuhkan ekaristi setiap hari, apalagi kita yang tidak ada gelar apa-apa ini. Dan beliau sudah membayangkan jauh tentang kehidupan ketika menulis buku Kunci Surga yang tadi sudah disinggung oleh Pater John. Mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia ini untuk menginvestasi surga.
Dan untuk menampakkan surga itu di dunia, ketika dalam doa Bapa kami kita berseru, datanglah kerajaan-Mu. Kita berharap kampus ini juga menjadi simbol surga. Bahwa kata Pak Antoni, banyak kurcaci yang berkeliaran. Ya memang, tidak ada surga tanpa api penyucian. Dan perlu ada orang-orang atau roh-roh seperti itu untuk menguji bahwa Roh Kudus jauh lebih kuat dari apapun roh yang berkeliaran di dunia ini dan di bumi ini. Ini bumi Gora. Kita berharap agar gelora Roh Kudus yang telah kita sematkan dengan pemberkatan tadi, dengan kekuatan surgawi yang datang dari timur dan Maumere, membuat kampus Bumi Gora itu tetap menggelorakan kerajaan Allah. Sehingga melalui kampus ini bukan hanya Pak Antoni bisa dijanjikan masuk surga, tapi siapa saja yang pernah berkarya atau juga pernah mengenyam pendidikan di kampus ini, bisa suatu saat kita ketemu kembali di kampus surgawi di surga. Itu harapan kita semua. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka selaku pastor paroki, atas nama Romo Clemens, Romo Wodah, dan segenap DPP dan umat, mengucapkan profesiat dan apresiasi kepada Pak Antoni keluarga, karena juga beberapa anak Katolik selalu mendapat beasiswa untuk mengenyam pendidikan di tempat ini, dan ini adalah bagian dari obsesi dari Pak Antoni keluarga untuk tetap membuat gereja hadir di sini dan menjadikan kampus ini sebagai gereja mini untuk menyelamatkan umat dan siapapun. Selamat melanjutkan perjuangan. Kami selalu membawa dalam doa untuk tetap sehat, kuat jasmani dan rohani, dan terutama agar profesionalitas yang dimiliki oleh Bapak Profesor selalu disepuh dengan spiritualitas dari kerohanian yang telah dibangun dan ditimba setiap hari. Apalagi Pater John sudah imamatnya 30 berapa sudah Pater ya? 41 coba. 41 tahun jadi imam, itu doanya sudah di surga semua itu. Jadi doa Pater John, doa Pater Petrix yang memang terkenal sebagai seorang spiritualis yang telah menguduskan kampus Warmadeva di Denpasar. Undiknas, kampus Undiknas. Kalau Undiknas jadi bisa kuduskan, apalagi Bumi Gora yang memang pemimpin dan pemiliknya Katolik. Pasti. Maka bayangannya Romo Petrix selalu ada di sini supaya kurcaci-kurcaci itu melihat Romo Petrix punya bayangan, lari semua. Kalau yang tarafnya lebih besar, lebih kuat dari kurcaci, sudah ada Pater John dengan kekuatannya. Sedangkan dayang-dayang dari kurcaci dan roh jahat itu urusan kami pastor paroki dan pastor rekan untuk usir. Terima kasih untuk kita semua yang telah hadir di sini. Mari kita mohon berkat Allah agar kekuatan Allah selalu menjiwai Pak Antoni keluarga, kampus ini dan kita semua yang hadir, juga bumi ini dan segala isinya. Tuhan bersamamu, kita sekalian dan mereka semua yang kita doakan, Pak Antoni keluarga, kampus Universitas Bumi Gora ini, kita para keluarga yang hadir di sini, para staf, karyawan-karyawati, mahasiswa-mahasiswi, semua stakeholder yang akan berkarya dan bekerja di kampus ini, juga alam raya ini dan segala isinya, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ekaristi telah selesai, pergilah sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Kita foto di sini.